Pasukan Rusia menghancurkan gudang senjata angkatan bersenjata Ukraina di wilayah Chernigov. Drone pengintai Rusia mengidentifikasi beberapa unit personel angkatan bersenjata Ukraina terkonsentrasi. Dan dari sana mereka mencoba menyerang wilayah Bryansk, Rusia. Tim artileri bekerja mengidentifikasi dan menggempur gudang besar perlengkapan angkatan bersenjata Ukraina. Tidak ada cangkang yang tersisa lagi, demikian keterangan video Rasved_Dozor, 1 Mei 2024. Serangan bertubi-tubi menghancurkan gudang senjata Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina 2 Mei 2024 mencatat, selama 24 jam terakhir, 121 kontak senjata terjadi di berbagai front garis depan. Di arah Kupiansk, pasukan Zelensky mengklaim berhasil menghalau 14 serangan Rusia di wilayah Petropavlivka, Ivanivka, Kislivka, Kotlyarivka, Brestov, pemukiman Kopanki di wilayah Kharkiv, Stelmachivka, wilayah Luhansk. Di arah Limansky, 14 serangan Rusia di wilayah kehutanan Grekivka, Novoyehorivka, Nevsky dan Serebriansky di wilayah Luhansk, serta Terniv di wilayah Donetsk dihalau. Di arah Bakhmut, pertahanan Ukraina menghalau 20 serangan di wilayah pemukiman Belogorivka, wilayah Luhansk, Verkhnokamiansk, Spirne, Novi dari wilayah Donetsk. Arah Avdiivka, AFU menghalau 39 serangan di area pemukiman Kalinove, Arkhangelsk, Progress, Ocheretine, Sokil, Solovive, Novopokrovke, Semenivka, Umanske, Yasnobrodivka, Netailove, Pervomaike di wilayah Donetsk. Selama 24 jam terakhir, penerbangan dan unit pasukan rudal Angkatan Pertahanan merusak 1 titik kendali, 1 stasiun kendali darat kendaraan udara tak berawak, dan 8 area konsentrasi personel musuh. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 2 Mei melansir militer Rusia total kehilangan 470.870 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran 24 Februari 2022 lalu. Jumlah ini termasuk 1.030 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Menurut laporan tersebut, Rusia juga total kehilangan 7.332 tank, 14.096 kendaraan tempur lapis baja, 16.224 kendaraan dan tangki bahan bakar, 12.044 sistem artileri, 1.053 sistem peluncuran roket ganda, 784 sistem pertahanan udara, 348 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.561 drone, 26 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam. Angkatan bersenjata Rusia menyerang markas besar Angkatan Bersenjata Ukraina di kawasan Kulikovo Pol Square di pusat kota Odessa. Saat ini diketahui 4 petugas tewas, alun-alun masih dibatasi oleh militer dan intelijen SB Ukraina. Markas Komando Operasional Kelompok Selatan Angkatan Bersenjata Ukraina diserang oleh penerbangan operasional dan taktis, pasukan rudal, dan artileri, kata Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah pernyataan resmi 2 Mei 2024. Moskow tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai serangan terhadap markas besar di pelabuhan Odessa namun mengatakan bahwa pasukan Rusia memperkuat pertahanan mereka di seluruh garis depan. Di media sosial, beredar rekaman video dan foto ledakan besar dan cahaya terang di Odessa. Sumber rudal Rusia dilaporkan diluncurkan dari Crimea. Ledakan besar terjadi di Odessa setelah serangan Iskander terhadap fasilitas Angkatan Bersenjata Ukraina. Target disebut adalah gudang logistik dan gudang Wafe berada. Awak tank T-80BV kelompok pasukan Zapad menghancurkan benteng pertahanan, pos pengamatan, dan personel Angkatan Bersenjata Ukraina di salah satu titik krusial garis depan.
Awak tank T-80BV melepaskan tembakan terarah pertama yang mengenai pos pengamatan musuh yang teridentifikasi di salah satu lokasi garis depan. Misi tempur dilakukan dari posisi tembak tertutup pada jarak sekitar 5 km. Penembakan tank dipandu koordinat drone pengintai. Peluru pertama adalah tembakan pengalih, peluru kedua dan ketiga mengenai sasaran. Setelah menyelesaikan tugasnya, para tankmen buru-buru meninggalkan posisi menembak agar musuh tidak bisa melacak kendaraan tempurnya. Demikian keterangan video Kementerian Pertahanan Rusia, 2 Mei. Pameran perangkat keras militer hasil sitaan selama operasi militer khusus di Ukraina resmi dibuka di Moskow. Mayoritas peralatan tempur yang disita Rusia berada dari negara-negara NATO. Pameran dimulai tanggal 1 Mei tahun 2024 ini dipadati pengunjung di depan Museum Kemenangan di Bukit Poklonaya di Moskow menampilkan 32 unit berbagai peralatan lapis baja. Pameran ini menyajikan berbagai contoh peralatan militer sitaan yang disita oleh prajurit Rusia di zona operasi khusus militer. Secara keseluruhan, ada 32 item, kata Andrei Lyubchikov, peneliti senior di Museum Pusat Angkatan Bersenjata Rusia. Pameran ini dibagi menjadi beberapa zona tematik dan disertai dengan stand informasi tentang negara produsen, karakteristik taktis dan teknis, serta tempat dan keadaan penangkapannya oleh personel militer Rusia. Area terbuka tersebut menampilkan lebih dari 30 sampel perlengkapan militer buatan Amerika Serikat, Inggris Raya, Jerman, Prancis, Swedia, Finlandia, Austria, Turki, Australia, Afrika Selatan, Australia, dan Ukraina. Pengunjung pameran dapat berkenalan dengan tank Abrams Amerika, Leopard 2 Jerman, AMX-10RC Prancis, kendaraan tempur infanteri Marder buatan Jerman, kendaraan tempur infanteri Bradley Amerika, pengangkut personel lapis baja M113, kendaraan lapis baja International Max Pro, lapis baja HMMWVM 1151 kendaraan dan HMMWVM 998, ditarik oleh Howitzer M777, kendaraan lapis baja AT-105 Saxon dan Husky TSV buatan Inggris, Pinzgauer 712M Austria, mobil lapis baja Kirpi Turki, kendaraan lapis baja Mastiff Inggris, kendaraan dilindungi Bushmaster buatan Australia, Sisupasi XA-180 Finlandia 185 pengangkut personel lapis baja, mobil lapis baja Mamba MK2 produksi Ski Afrika Selatan, BMP-1 Ceko, kendaraan tempur pendukung tank Azovets Ukraina, serta jenis kendaraan lapis baja lainnya. Tenda pameran memamerkan sampel senjata ringan dan senjata rekayasa tentara negara asing yang tergabung dalam blok militer politik NATO, serta kendaraan udara tak berawak, peralatan komunikasi, dan peralatan angkatan bersenjata Ukraina. Pameran alutsista kiriman NATO ini dibuka sehari setelah kunjungan Sekjen NATO Jens Stoltenberg di Kiev tanggal 29 April. Sekretaris Jenderal NATO memuji kepemimpinan Presiden Zelensky dan keberanian pasukan dan rakyat Ukraina, namun mengakui bahwa kepemimpinan dan keberanian saja tidak dapat mengusir pasukan Rusia, Anda juga membutuhkan senjata dan amunisi. Dia menyadari bahwa penundaan yang serius dalam memberikan dukungan telah menimbulkan konsekuensi serius di medan perang. Ukraina sudah kalah persenjataan selama berbulan-bulan, lebih sedikit rudal dan drone Rusia yang ditembak jatuh, dan Rusia mampu maju di garis depan, kata Stoltenberg saat berkunjung ke Kiev, ibu kota Ukraina tanggal 29 April tahun 2024. Tetapi belum terlambat bagi Ukraina untuk menang. Lebih banyak dukungan akan segera datang. Para Menteri Pertahanan mendengar seruan jelas Presiden Zelensky pada pertemuan Dewan NATO Ukraina beberapa hari yang lalu, dan mereka setuju untuk meningkatkan dukungan kami, kata Stoltenberg. Ia menyambut baik paket bantuan besar baru dari Amerika Serikat,
yang memberikan bantuan senilai lebih dari 60 miliar dolar, serta komitmen baru dari Inggris, Jerman, dan Belanda, dan menambahkan, saya mengharapkan pengumuman lebih lanjut dalam waktu dekat. Kedua pemimpin membahas persiapan KTT NATO pada bulan Juli. Sekutu telah sepakat untuk merencanakan peran NATO yang lebih besar dalam mengkoordinasikan bantuan keamanan dan pelatihan untuk Ukraina, kata Sekretaris Jenderal. Saya yakin kami juga memerlukan komitmen keuangan multitahun yang besar untuk mempertahankan dukungan kami. Untuk menunjukkan bahwa dukungan kami terhadap Ukraina bukan bersifat jangka pendek dan ad hoc, namun bersifat jangka panjang dan dapat diprediksi. Moskow harus memahami, mereka tidak bisa menang. Dan mereka tidak bisa menunggu kita keluar. Mengenai keanggotaannya, Stoltenberg mengatakan, tempat Ukraina yang sah adalah di NATO. Ukraina akan menjadi anggota NATO. Pekerjaan yang kami lakukan sekarang menempatkan Anda pada jalur yang tidak dapat diubah menuju keanggotaan NATO, sehingga ketika waktunya tepat, Ukraina dapat menjadi anggota NATO, langsung menjadi anggota NATO. Pada hari Senin, Sekretaris Jenderal Stoltenberg menyampaikan pidato di Verkhovna Rada, Parlemen Ukraina. Dia menggarisbawahi pentingnya menjaga kebebasan Ukraina, dan menambahkan bahwa Ukraina sedang berjuang untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi yang sama yang ada di jantung NATO. Saat berada di Kyiv, Stoltenberg juga mengunjungi Universitas Pertahanan Nasional, menyapa anggota Angkatan Bersenjata Ukraina. Dia juga bertemu dengan staf dari perwakilan NATO di Ukraina untuk mengucapkan terima kasih atas layanan dan dedikasi mereka.